Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami dengan baik berkat kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami, supaya kami dengan taat dan rela menerima akan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 6 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa Yehuda yang telah banyak melakukan pelanggaran, kemurtatan, dan kejahatan. Kemuliaan masa lalu Israel telah lenyap oleh karena kecerobohan mereka yang disengaja. Dan Yeremia berseru agar bangsa itu bertobat. Peringatan dan ancaman akan kejatuhan Yerusalem tidak membuat Israel sadar. Hati mereka tetap menjauh dari Tuhan. Kebebalan dan kebodohan umat Israel yang keras kepala begitu mengagumkan. Mereka tidak mau mendengarkan suara peringatan Tuhan. Padahal bahkan angin dan ombak mengindahkan perintahnya. Namun bangsa yang dipilihnya ini menentang dan tidak mau taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan melalui Nabi Yeremia di pasal 6 ayat 16 ini menasehati agar umat Tuhan menanyakan kembali jalan-jalan yang dahulu kala dan agar menempuh jalan tersebut supaya mereka mendapatkan ketenangan. Maksud dari perkataan firman Tuhan di sini adalah agar mereka kembali kepada jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan, hidup dalam ketaatan pada firman-Nya, dan tinggal dalam perjanjiannya yang menyelamatkan. Tapi sayang sekali, bangsa ini tidak mau, sehingga mereka pada akhirnya harus menghadapi situasi pembuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ayat ini mempunyai makna dan pesan yang luar biasa buat kita semua. Perjanjian yang dibuat Tuhan dengan kita manusia adalah untuk kepentingan dan kebaikan kita. Perintah firman Tuhan diberikan supaya kita melangkah dalam jalan kebenaran dan jalan damai di mana kita akan menemukan ketenangan jiwa. Di masa sekarang ini, saudara, semakin banyak orang yang menganggap bahwa Alkitab sudah kuno dan tidak relevan lagi. Banyak orang semakin cenderung menjauhi firman Tuhan karena menganggapnya sudah usang dan tidak cocok dengan keadaan zaman sekarang ini. Salib Kristus tidak lagi dipandang sebagai kemuliaan, tapi sebagai sesuatu yang memalukan. Dan karena itu mereka lebih memilih hidup dengan jalannya sendiri, atau mengikuti cara-cara hidup yang kelihatannya lebih baik menurut pandangan dan pikiran mereka. Padahal firman Tuhan merupakan penuntun dan pemberi ketenangan bagi jiwa kita. Hidup dalam firman Tuhan akan membawa berkat dan ketenangan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, saudara, ketidaktaatan menimbulkan kehancuran dan membawa kejatuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dengan firman Tuhan kita dapat melangkah dengan pasti. Kita semua perlu memeriksa apakah saat ini kita menempuh jalan lama yang berdasarkan atas firman kebenaran, ataukah kita telah keluar jalur menempuh jalan dunia ini yang membuat kita semakin menjauh dari Tuhan dan mengikuti pikiran kita sendiri tanpa lagi mempedulikan perintah firman Tuhan. Mari saudara,
dengarkanlah pesan firman Tuhan. Ikutilah tuntunannya. Kembalilah ke jalan yang benar. Kuatlah dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, kejahatan menimbulkan kecemasan, tapi kebenaran menghasilkan ketenangan. Tuhan Yesus adalah jalan yang benar, yang harus kita ikuti, tempuh dan percayai. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Mari ikutilah Tuhan Yesus, agar jiwa kita mendapatkan ketenangan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang berbicara dan menegur serta mengingatkan kami semua untuk kami hidup menurut jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Ada begitu banyak jalan di dunia ini, jalan-jalan yang kelihatannya baik, kelihatannya menyenangkan, tapi sesungguhnya menuju kepada kebinasaan. Hanya berjalan dalam firman-Mu Tuhan, yang akan membuat kami mengalami ketenangan dan ada kepastian keselamatan, jaminan kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami, ajar kami, dan tuntun kami untuk selalu berada dalam jalan-jalan-Mu. Meskipun banyak orang yang menganggapnya usang, tidak relevan lagi, tapi kami tetap mau setia, hidup dalam jalan firman-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam hari ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali saat ini kami berdoa bagi setiap dari kami yang sedang dalam persoalan, dalam pergumulan, masalah, sakit, penyakit, agar Tuhan Engkau turun tangan, menjamah setiap kami, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan memberikan jalan keluar, serta pertolongan-Mu Tuhan nyatakan dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.